Gunung Merbabu terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya sebelah barat gunung ini termasuk wilayah administratif Kabupaten Magelang. Sebelah timur dan selatan termasuk Kabupaten Boyolali, serta sebelah utara yang termasuk ke dalam Kabupaten Semarang. Secara geografis, letak Gunung Merbabu termasuk dalam rangkaian pegunungan yang mengarah ke selatan. Diawali dengan Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, kemudian Gunung Merapi. Sampai saat ini, Gunung Merbabu termasuk dalam kelompok gunung aktif tipe B berdasarkan pernyataan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Tinggi Gunung Merbabu diperkirakan mencapai 3.145 meter di atas permukaan laut untuk saat ini. Berdasarkan data tersebut, berarti gunung ini termasuk salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa. Bahkan hampir menyamai Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung Merbabu secara penampakan alam memiliki banyak puncak-puncak bayangan yang sering membuat para pendaki mengeluh. Namun dalam beberapa hal, justru puncak-puncak inilah yang membuat pengalaman pendakian di Gunung Merbabu terasa unik. Puncak milik Merbabu sendiri ada dua buah yang masing-masing berbentuk kerucut. Tentu saja, puncak pertama bernama Puncak Sarip dan puncak kedua bernama Puncak Kenteng Songo. Untuk mencapai puncak Gunung Merbabu terdapat beberapa jalur pendakian, yaitu jalur Kopeng Tekelan, jalur Wekas, jalur Kopeng Cuntel, jalur Selo, serta jalur Suwanting. Ditemukan dalam catatan-catatan peninggalan Belanda, nama Merbabu memiliki asal kata Meru dan Abu. Namun sumber lain juga menuliskan bahwa Merbabu sebenarnya singkatan dari Meru dan Babu. Meru memiliki arti gunung, sementara Babu memiliki arti wanita. Jadi bisa dikatakan Merbabu memiliki arti gunung wanita. Gunung ini juga ditemui dalam catatan-catatan pra-Islam yang menyebutnya sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Di sekitar lereng Gunung Merbabu terdapat tempat pertapaan terkenal yang konon pernah disinggahi oleh Pujangga Manik pada abad ke-15. Hal tersebut membuktikan bahwa seperti gunung-gunung lain di wilayah Indonesia, selalu terdapat cerita-cerita mistis mitologis yang menyelimuti wilayahnya. Gunung ini juga sempat meletus beberapa kali, yaitu pada tahun 1560, pada tahun 1570, serta pada tahun 1797. Pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2014 silam, terjadi getaran yang cukup hebat di sekitar kaki Gunung Merbabu. Akibat getaran tersebut, setidaknya 46 rumah rusak di wilayah Dusun Wiji, Desa Sumogawe. Warga sekitar yang merasakan getaran sempat dilanda panik dan khawatir Gunung Merbabu akan meletus. Bahkan beberapa warga ada yang mengaku melihat kilatan cahaya di puncak Gunung Merbabu. Namun setelah dilakukan pengecekan di pos pemantauan Gunung Merapi Merbabu, ternyata tidak ditemukannya ada aktivitas apapun dari Gunung Merbabu. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, getaran tersebut ternyata merupakan akibat dari gempa tektonik di sekitar kaki Gunung Merbabu. Gempa berkekuatan 2,5 skala Richter yang terhitung kecil itu ternyata mampu menghancurkan rumah warga dikarenakan struktur tanah yang lunak di daerah sana. Hingga kini belum ditemukan aktivitas dari gunung api yang berstatus tipe B ini. Konon di Pulau Jawa berdiri beberapa kerajaan yang saling berperang. Di antara kerajaan-kerajaan yang berperang tersebut, suatu waktu akhirnya memunculkan sebuah kerajaan bernama Mamenang sebagai pemenang atas Pulau Jawa. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Maharaja Kusuma Wicitra. Dikarenakan berkuasanya kerajaan Mamenang, Raja Kusuma Wicitra memutuskan untuk mengganti nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Sebelumnya, nama-nama gunung di Pulau Jawa merupakan pemberian Raja Ajisaka dari Kerajaan Sumateri. Namun dikarenakan wilayahnya kini harus tunduk kepada Raja Kusuma Wicitra,
Aji Saka hanya diberi pangkat sebagai seorang resi. Di antara beberapa gunung yang diganti namanya oleh Raja Kusumawicitra, 2 di antaranya adalah Gunung Candrageni dan Gunung Candramuka. Gunung Candrageni diganti namanya menjadi Gunung Merapi. Sementara itu, Gunung Candramuka diganti namanya menjadi Gunung Merbabu. Gunung Merbabu memiliki keindahan yang membuat mata yang memandang semakin betah. Berawal dari memandang, banyak orang yang tertarik untuk melihatnya dari dekat, sehingga memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Tetapi ada beberapa hal yang wajib diketahui selama pendakian, karena ada beberapa misteri dan mitos yang berkaitan dengan keselamatan selama pendakian. Dan inilah misteri Gunung Merbabu yang dipercaya para pendaki ketika mendaki gunung yang berada di kawasan Semarang, Jawa Tengah tersebut. Istilah makhluk halus yang satu ini mungkin hanya populer di kalangan masyarakat Jawa, namun tak ada salahnya untuk mengetahuinya. Genderuwo adalah makhluk halus dengan perawakan tinggi, kekar, dan hitam. Makhluk ini adalah salah satu makhluk penunggu Gunung Merbabu. Biasanya pendaki yang memiliki indera keenam sering melihatnya di salah satu pos yang ada di Gunung Merbabu. Cukup berdoa saja agar genderuwo tidak mengganggu selama pendakian. Hantu gendong mendapatkan julukan seperti itu tentunya bukan tanpa alasan. Salah satu mitos Gunung Merbabu menyebutkan bahwa ada penunggu Gunung Merbabu yang sering mengganggu pendaki. Penunggu itu akan berubah menjadi wanita yang cantik. Tentu saja pendaki yang melihat wanita cantik biasanya akan terpesona. Wanita itu kemudian akan minta digendong. Jika pendaki kurang beruntung, ia akan diajak ke jalan yang bisa membuatnya tidak kembali. Jadi berhati-hatilah agar hantu gendong tidak menampakkan diri selama melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Macan adalah salah satu hewan buas yang sering memangsa siapa saja. Tetapi pada zaman sekarang keberadaan macan tidaklah banyak. Namun di Gunung Merbabu pernah ada korban yang meninggal. Di tubuh korban terlihat seperti ada gigitan dan cakaran macan. Padahal di Merbabu sendiri bukanlah habitat macan. Adanya kejadian tersebut kemudian dikaitkan dengan hal mistis bahwa penunggu Merbabu salah satunya macan gaib. Ia akan menyerang apabila pendaki tidak menjaga kesopanan selama pendakian. Meski menyeramkan, asalkan bersikap sopan, hal tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Agaknya ketika mendaki Merbabu harus paham betul pakaian apa saja yang dikenakan, karena jika pendaki salah memakai pakaian, bisa saja keselamatan menjadi taruhannya. Menurut kepercayaan, saat mendaki Merbabu disarankan jangan memakai baju warna hijau dan merah. Warna hijau dan merah adalah warna pakaian yang dikenakan para prajurit di kerajaan gaib yang dipercaya masih ada di Gunung Merbabu. Saat mengenakannya, prajurit gaib tidak akan membiarkan pendaki pulang dalam keadaan selamat. Jadi pilihlah warna baju yang dapat membuat aman selama pendakian di Merbabu. Mendengar namanya saja akan dibuat merinding, apalagi sampai melintasinya. Jembatan ini adalah salah satu mitos ternama di Gunung Merbabu. Pendaki yang menuju puncak Merbabu mau tak mau harus melewatinya. Disebut jembatan setan karena jalan ini adalah jalan yang sempit, di mana kanan dan kirinya adalah jurang. Apabila tidak berhati-hati, maka pendaki bisa saja terpeleset dan masuk ke dalam jurang. Tentu saja karena kurangnya kehati-hatian, jembatan ini sering memakan korban. Jadi tak ada salahnya para pendaki waspada demi keselamatan bersama. Meski misteri Gunung Merbabu cukup membuat jantung berdegup, tetapi jangan jadikan hal tersebut sebagai hal yang horor. Cukuplah sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati saat mendaki. Yang terutama, berserahlah pada Tuhan, karena kunci keselamatan bergantung pada Tuhan. Jadi takutlah pada Tuhan, jangan takut pada penunggu Gunung Merbabu ataupun yang lainnya.